Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Jumat 23 Februari 2023, oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh sepanjang hari ini, saya mengajak mari kekasih-kekasih Kristus, kita datang meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk kita sembah, untuk kita agungkan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Mazmur pasal 65 ayat 6. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita belajar dari kitab Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Injil Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus. Apabila Injil yang sejati mengantar orang kepada anugerah Allah, maka Injil yang palsu akan mengagung-agungkan upaya manusia dalam memperoleh keselamatan. Bahwasanya manusia diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa oleh anugerah Allah dan bukan karena usahanya sendiri. Itulah yang menjadi inti dari berita Injil yang sejati. Sedangkan Injil yang palsu mengajar bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik, sehingga mereka tidak memerlukan anugerah Allah. Kewaspadaan terhadap Injil yang palsu ini tidaklah boleh dipandang remeh. Sebab Injil yang telah diputarbalikan itu dapat mengakibatkan kita berbalik dari Kristus yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, peringatan terhadap bahaya Injil yang palsu ini dikemukakan di Galatia pasal 1. Di situ Rasul Paulus menjelaskan tentang adanya dua Injil,
yaitu Injil yang sejati dan Injil yang telah diputarbalikkan. Apabila Injil yang sejati, yaitu Injil Kristus, mengungkapkan bahwa hanya karena kasih karunia atau anugerah kita diselamatkan, maka Injil yang lain atau Injil yang palsu mengajar bahwa orang dapat diselamatkan karena melakukan peraturan-peraturan Taurat. Terhadap Injil yang seperti itu kita harus bersikap waspada, sebab ia akan menyesatkan dan mengacaukan iman kita. Alhasil, bukannya membawa kita semakin dekat dengan Kristus, Injil yang palsu itu akan membujuk kita untuk meninggalkan Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita telah diselamatkan oleh anugerah Allah lewat putranya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setelah kita mendapat anugerah keselamatan, maka sepatutnya kita harus hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang benar dan baik. Jadi jangan kita balik. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita mendapat keselamatan. Tidak, saudaraku. Saya katakan sekali lagi, tidak. Kita mendapat keselamatan oleh karena anugerah Allah, yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dia yang menebus saudara dan saya. Itulah anugerah daripada Allah lewat putranya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita harus tetap beriman teguh, mempertahankan anugerah Tuhan Yesus yang telah kita terima. Itu adalah keselamatan, itu adalah anugerah sejati. Jangan mau percaya kepada hal-hal yang bukan daripada Kristus. Jangan kita percaya kepada Injil-Injil palsu yang memutar balik fakta, yang membuat kita jauh daripada anugerah Kristus. Mari kekasih Kristus, kita baru beberapa hari saja yang lalu merayakan pekebaran Injil masuk di tanah Papua. Mari kita mempertahankan Injil yang sejati itu di dalam kehidupan kita. Dan saudara harus ingat, semua kita orang yang percaya punya tugas bersama untuk memberitakan Injil sejati Yesus Kristus kepada dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa dengan anugerah-Mu Engkau menyelamatkan diri kami dari hidup yang penuh dengan dosa dan memerdekakan diri kami dari hukuman dosa. Semua itu bukan karena kami orang yang baik dan yang melakukan kebaikan, tetapi karena anugerah-Mu yang mulia. Tuhan, tolonglah diri kami untuk senantiasa bersikap waspada terhadap Injil lain yang akan menyeret diri kami untuk berbalik daripada-Mu, dan beranggapan bahwa kami dapat menyelamatkan diri kami sendiri dengan amal dan ibadah kami. Tolonglah diri kami agar di dalam kerendahan hati kami hidup berbuat baik sebagai ucapan syukur kami kepada anugerah-Mu. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau mengucap syukur dan terima kasih, sebab Tuhan sudah pelihara kami sepanjang malam dan kami boleh bangun di hari yang baru ini oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, ajarlah diri kami untuk meneladani jejak-Mu, yaitu dengan tidak hidup hanya memikirkan diri kami sendiri, namun hidup menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Sebab hanya dengan demikian, barulah hidup kami akan memuliakan nama-Mu.
Tuntunlah diri kami di sepanjang hari ini dengan roh-Mu, agar apapun yang kami lakukan menjadi berhasil serta berkenan di hati-Mu. Ubahlah hati kami agar semakin bertambah serupa dengan hati-Mu. Ampunilah dosa dan salah yang kami perbuat. Ampunilah pemberontakan-pemberontakan kami dari firman-Mu, dan bawa kami hidup sejajar dengan kebenaran firman-Mu setiap saat, dan kami memuliakan Engkau. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk semua keluarga, saudara-saudariku, kekasih-kekasih Kristus yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami, bahwa hidup kami untuk boleh melihat kepada apa yang Engkau mau. Buka mata hati kami untuk boleh melihat Injil kebenaran-Mu, Injil sejati, Injil Kristus yang sudah memberikan anugerah keselamatan kepada setiap kami. Sebab itu Bapa, pakai hidup kami menjadi berkat kepada setiap keluarga kami masing-masing, supaya hidup rumah tangga kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga kami, berkati istri kami, berkati suami kami, berkati anak cucu kami, bahkan berkati orang-orang yang kami kasihi. Bapa, kami minta belas kasihan-Mu, berkati usaha pekerjaan, tugas-tugas kami, bisnis kami, pelayanan kami, pendidikan kami. Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan buat berhasil semuanya. Bahkan hamba berdoa pagi hari ini bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Allah. Buka jalan bagi setiap kami yang membutuhkannya. Berikan kami pekerjaan yang layak, yang pantas, yang sanggup, yang mampu kami kerjakan dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati 1 tahun usia yang baru yang Tuhan berikan. Mengajar mereka untuk menghitung hari-hari ke depan. Apa yang sudah mereka persembahkan kepada Engkau. Kiranya Tuhan dengan 1 tahun usia baru ini membuka mata hati mereka, supaya mereka boleh bersyukur selalu kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah berkat umur panjang, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi mereka yang sedang sedih, lemah, dalam keadaan sakit. Hamba minta kasih Kristus yang telah tercurah di Kalvari, tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah di Kalvari, turun atas setiap mereka. Darah Yesus menjamah, menguduskan, memulihkan, menyembuhkan mereka kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan itu. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Biru Yesus menyembuhkan Anda sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berikan keteguhan hati kepada mereka, bahwa Tuhan yang telah mati di kayu salib tidak pernah memberikan sakit penyakit kepada siapapun. Karena Tuhan yang mengangkat sakit penyakit itu. Oleh sebab itu terima kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus terima kesembuhan itu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa kepada saudara-saudara hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online, kepada Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu hidup takut akan Tuhan. Biarlah anugerah keselamatan lewat Injil sejati yang telah ia terima, Injil Kristus, dapat ia teruskan kepada banyak orang. Spesial kepada rumah tangganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Biarlah Tuhan ia tidak berdiam diri.
tetapi tugasnya untuk memberitakan Injil Kristus kepada setiap orang yang ia jumpai. Dalam nama Yesus diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan lindungi ia dan keluarganya siang dan malam. Tuhan berikan hikmat kepintaran kepada anak-anaknya dalam bangku pendidikan. Bahkan beri roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka semua. Berkati usaha bisnis pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Desi Woisiri yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Desi Woisiri, bahwa hidup hamba-Mu di dalam takut akan Tuhan, menghormati Injil keselamatan daripada Engkau, menghormati firman-Mu, dan hidup di dalam firman-Mu. Hingga ia boleh menjadi berkat kepada suaminya, menjadi berkat kepada anak-anak kekasihnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya, dan hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau. Berkati kesehatan mereka, melindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu, Ibu Desi Woisiri, untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan turun atas pribadinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lindungi ia siang dan malam. Berikan damai sejahtera sukacita kepada pribadinya, sehingga ia boleh menjadi berkat kepada anak-anak cucunya, menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani. Biarlah apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan sediakan, spesial pergumulannya bagi anak sulungnya di dalam kegiatan untuk mengikuti tes polisi. Tuhan berkati dan buat ia berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu, Ibu Bapak Freddy Nampasnea, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapa, pagi hari ini hamba juga berdoa kepada keadaan bangsa negara kami. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa negara kami. Keamanan daripada-Mu yang kami perlu Tuhan. Kami perlu perlindungan pemeliharaan-Mu dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolonglah kami, kasihanilah kami. Hamba berdoa untuk kota Jayapura yang mengalami gempa. Tuhan tolong mereka yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka, yang mengalami kecelakaan, mengalami bencana, kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal. Tuhan balut luka hati mereka. Biar Tuhan memberikan kesembuhan spesial kepada mereka yang luka. Dan juga Tuhan sediakan tempat tinggal mereka yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bahkan hamba juga berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada wilayah Turki dan Syria yang mengalami musibah yang begitu luar biasa. Sampai hari ini Tuhan, kurang lebih 14.000 jiwa yang telah pergi. Tuhan ampuni mereka di sana. Ampuni Tuhan. Dan selamatkanlah saudara-saudara kami di sana. Tuhan pulihkan keadaan mereka kembali. Tuhan hibur mereka yang sedih. Tuhan balut luka hati mereka yang sedang sedih. Tuhan tolong mereka. Ampuni mereka Tuhan. Biarlah murka-Mu lewat daripada wilayah itu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Hamba juga berdoa Bapa kepada semua tim Mesbah Doa Manokwari yang besok pagi pukul 4.30 akan berdoa di halaman Kejati, Papua Barat. Tuhan memberkati hamba-hamba yang terlibat di dalamnya. Berikan hati yang takut akan Tuhan.
sehingga kegiatan yang mereka lakukan sungguh untuk memuliakan Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan, dan mereka boleh berdiri atas kota Manokwari ini, sehingga Manokwari sungguh diberkati, menjadi kota Injil yang sejati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Manokwari. Terberkati hambamu. Pimpin hambamu, bahwa hidup hambamu takut akan Tuhan. Hidup melakukan apa yang Engkau mau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hambamu Ibu Yuliana Tan menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kekasih, dan menjadi berkat kepada banyak orang. Biarlah damai sejahtera sukacita turun atasnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa kepada hambamu Bapak Evangelis Donald Lulik Peter yang berada di Manokwari. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupannya senantiasa. Biar dia hidup terus di dalam kebenaran demi kebenaran. Dia berjalan dari waktu ke waktu dalam tuntunan firman-Mu, dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga hidupnya senantiasa memberitakan Injil Kristus kepada dunia ini. Ia terus memberitakan Injil Kristus kepada setiap orang yang ia jumpai. Bahkan Injil Kristus hidup dalam kehidupannya. Dalam kebenaran ia boleh memuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat. Bapa, terima kasih untuk apa yang telah Engkau buat kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami, yang langsung ataupun yang menonton kembali. Jika Bapak Ibu diberkati dengan kasih Kristus, saya memohon saudara boleh membagikan ini juga kepada teman-teman Anda, kepada saudara-saudara Anda, biar mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kekasih Kristus, kita berjalan dalam kebenarannya, mengandalkan Yesus Kristus setiap saat, dan tetap semangat. Shalom, salam MDC.